Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang terhormat Ibu Nining Harnani, SPDMM selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Ibu Dewi Siti Akila selaku Supervisor Lapangan. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya Nur Cahya Sidik dengan nomor NIM 4122 423110435, mahasiswa Program Studi Manajemen, akan mempresentasikan laporan magang yang dilaksanakan di instansi pemerintahan daerah Kantor Desa Nanjung dengan periode magang mulai dari tanggal 30 September sampai dengan 31 Desember 2024. Pada pembahasan akan dibahas mengenai latar belakang, profil dan sejarah instansi, aktivitas dan penugasan, proses kerja, pembahasan, kesimpulan, saran, dan refleksi diri. Kantor desa adalah instansi pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat di tingkat desa. Kantor desa merupakan pusat kegiatan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan data kependudukan, pemberdayaan, dan pelayanan umum. Kantor desa menjadi salah satu instansi pemerintahan tingkat daerah yang memiliki peranan cukup vital, sebab pemerintahan desa menjadi penyampai atas segala pelayanan dari pemerintah pusat dan bertugas memberikan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Baik, masuk pada profil dan sejarah instansi. Pada awalnya Kantor Desa Nanjung tidak ada, sebab nama desa dahulu bukanlah Desa Nanjung melainkan Desa Sukabirus, hingga akhirnya masyarakat Desa Sukabirus bermusyawarah dan ditetapkanlah nama Desa Nanjung. Hal inilah yang melatar belakangi berdirinya Kantor Desa Nanjung. Nanjung sendiri memiliki arti subur dan makmur. Hal ini tercermin dari masyarakat pada waktu itu yang memang merupakan kumpulan orang-orang kaya atau juragan tanah. Kantor Desa Nanjung berdiri sejak tahun 1905 yang dimana pada saat itu dipimpin oleh kepala desa yang bernama Mama Adi Reja atau biasa dikenal dengan sebutan Maagan. Pada aktivitas dan penugasan, selama pelaksanaan kegiatan praktik magang, saya terlibat dalam segala kegiatan pelayanan administratif kependudukan. Pada tahap awal, saya langsung ditempatkan pada bagian pelayanan, serta langsung mendapat pengarahan mengenai jobdesk apa saja yang terdapat pada bagian pelayanan. Untuk aktivitas magang, dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan jam kerja mulai pukul 8 sampai dengan pukul 15 atau pukul 3 sore. Untuk waktu istirahat, memiliki perbedaan di hari Jumat. Jika di hari Senin sampai dengan hari Kamis, waktu istirahat dimulai pukul 12 sampai 13, namun hari Jumat, istirahat dimulai dari pukul 11 sampai dengan 13. Pada tahap proses kerja kegiatan magang di instansi pemerintahan daerah Kantor Desa Nanjung, pada hari pertama magang, saya langsung melaksanakan proses kerja. Pada tahap ini, saya mendapatkan tugas mengkonversi data perpindahan penduduk, kelahiran penduduk, kedatangan penduduk, dan kematian penduduk. Dalam proses pelaksanaan kerja ini, saya dibimbing langsung oleh supervisor lapangan sehingga proses kerja berjalan dengan lancar. Pada hari pertama pelaksanaan praktik kerja magang, atau lebih tepatnya pada tanggal 30 September, saya sempat merasa khawatir tidak kebagian jobdesk, sebab pada waktu itu terdapat siswa SMK yang tengah melaksanakan PKL, dan mereka berjumlah 9 orang serta ditempatkan pada bagian pelayanan. Namun ternyata di hari tersebut adalah hari terakhir para siswa SMK melaksanakan PKL, sehingga pada hari Selasa bagian pelayanan hanya terdapat saya saja, dan di hari Sabtu datang kembali 1 orang siswa yang akan melaksanakan PKL
sehingga pada bagian pelayanan dari mulai hari Rabu terdapat 3 orang, yakni saya, supervisor, dan siswa PKL. Pada bagian pembahasan, pelayanan administratif tingkat daerah atau desa terbukti efektif menjadi penyampai kebijakan pemerintah pusat. Pelayanan pada tingkat daerah menjadi wadah vital yang bersifat informatif bagi masyarakat pedesaan. Efektivitas ini tercermin dari kemampuan kantor desa sebagai wadah penyampai kebijakan. Masyarakat pedesaan menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dan arahan mengenai kebijakan yang membawa dampak positif. Partisipasi kantor desa cukup tinggi, terutama karena instansi ini memegang amanat yang cukup berat dan terikat secara hukum oleh perundang-undangan. Sosialisasi dan pengarahan dilaksanakan menggunakan 2 cara, yakni turun ke lapangan melalui perangkat daerah untuk menginformasikan kepada masyarakat dan melalui sosialisasi di kantor desa Nanjung. Tentunya kegiatan ini sebagai upaya pendekatan sekaligus transparansi sejauh mana perkembangan yang telah terlaksana. Pada bagian kesimpulan, berdasarkan hasil pelaksanaan magang di kantor desa Nanjung, dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pelayanan publik, kegiatan administratif kependudukan berjalan cukup baik. Staf kantor desa Nanjung, terutama pada bagian pelayanan, memiliki kapabilitas yang baik serta pengalaman yang sangat menunjang pelayanan yang baik. Namun fasilitas kerja harus lebih ditingkatkan kembali kualitasnya. Kualitas pelayanan menjadi orientasi utama pelaksanaan kewajiban instansi pemerintahan daerah. Kesadaran dan tanggung jawab membawa dampak nyata dalam pelaksanaan administratif kependudukan yang berjalan lancar. Sebagai salah satu instansi daerah atau pedesaan, kantor desa Nanjung memperhatikan detail kecil dalam setiap memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Jika permohonan dari masyarakat melanggar ketentuan secara normatif, maka staf kantor desa Nanjung akan langsung mengedukasi. Bahkan jika terdapat kendala dalam melakukan pelayanan secara online, akan langsung dibantu dengan cara diberikannya pengarahan. Di bagian saran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik lagi, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, optimalisasi fasilitas kantor. Perlu dilakukannya optimalisasi fasilitas kerja dengan cara memperbaharui fasilitas penunjang pelayanan. Hal ini menjadi poin utama sebab hasil analisa saya selama melaksanakan magang sering terdapatnya kendala yang disebabkan dari fasilitas kerja yang kurang optimal. Dilakukannya pengarahan kepada aparatur daerah atau RT RW untuk mengedukasi masyarakat desa Nanjung mengenai batasan usia pernikahan dan regulasi pernikahan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan selama magang, masih banyaknya masyarakat yang belum teredukasi mengenai batasan usia pernikahan, serta kelengkapan berkas dan legalitas pemberkasan. Pada pembahasan refleksi diri, selama menjalani program magang di kantor desa Nanjung, banyak pengalaman dan pembelajaran yang telah diperoleh. Selama magang, saya belajar mengenai teknis pembuatan surat menyurat dalam pelayanan administratif kependudukan, serta mengoperasikan aplikasi sistem informasi data kependudukan. Kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi aplikasi BEDAS Digital Service, termasuk pencetakan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan surat pindah, telah memperkuat kompetensi saya dalam bidang pelayanan administratif kependudukan. Namun dalam pelaksanaan magang ini tentunya terdapat beberapa tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah memastikan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pelayanan administratif, serta berkomunikasi formal dengan pemohon atau masyarakat. Sedangkan pada kendala teknis seperti gangguan jaringan internet saat proses print out berkas, serta responsif printer, saya belajar untuk lebih teliti dan mampu mengatasi tantangan ini dengan mencari solusi secara mandiri atau meminta bantuan kepada supervisor lapangan. Nah, di sini terdapat dokumentasi yang dimana pada bagian sebelah kiri atas itu adalah pelayanan dalam pencetakan kartu keluarga, surat pindah maupun akta. Di sini saya mengambil dokumentasi
ketika siswa PKL akan melakukan scan QR atau scan barcode pada mesin ADM Anjungan Dukcapil Mandiri. Nah, sedangkan pada bagian tengah adalah dokumentasi kegiatan saya ketika melakukan pengarahan pembuatan akun BEDAS Digital Service untuk memudahkan pemohon dalam memperbaharui kartu keluarga ataupun akta. Nah, di bagian kanan atas adalah kegiatan pelayanan yang pada waktu itu berisikan saya dan juga siswa PKL. Dan paling bawah adalah pelayanan di mana siswa PKL sudah selesai, sehingga pada bagian pelayanan hanya terdapat saya dengan supervisor lapangan. Sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Atas kekurangannya mohon maaf dan terima kasih.